Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kelompok 1. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar yang diampu oleh dosen kita, Ibu Yesi Rifmasari MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian dan dimensi kurikulum dan fungsi serta peranan kurikulum itu sendiri. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Septi Rahmatul Hidayati dengan NIM 2020134 sebagai pemateri pertama, Fegel Junanda Putra dengan NIM 2020137 sebagai pemateri kedua, serta Sri Wahyuni Oktari dengan NIM 2020129 sebagai pemateri ketiga. Tahukah kamu istilah kurikulum atau curiculum ini awalnya digunakan dalam dunia olahraga? Kata kurikulum tersebut berasal dari kata curir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Sedangkan, menurut ahli bernama Herman Hahom mengungkapkan bahwa secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu a literacy source, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Kemudian, kata a literacy source ini dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle of instruction, yakni suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan siswanya terlibat di dalamnya. Dalam pengertian terminologis, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian di atas tadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita membahas tentang dimensi kurikulum. S. Hamid Hasan, seorang guru besar dan pakar ilmu kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, mengklasifikasikan pengertian kurikulum menjadi 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide. Pengertian kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum selanjutnya. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil. Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Pertama yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yang pertama sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan sekolah, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan yang baik. Kepala sekolah adalah orang yang mengkoordinasikan pengembangan kurikulum dan sekaligus menerapkan kurikulum di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu inovator. Nah, sebagai orang nomor 1 di sekolah, tentu kepala sekolah harus mampu memberikan atau melahirkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Kepala sekolah harus mampu menghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan sehingga program sekolah nantinya yang sudah tersusun rapi di kurikulum terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya yaitu sebagai fasilitator. Nah, dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan pengembangannya itu tidak langsung ditandatangani oleh
kepala sekolah. Sebab ada tim khusus yang ditugaskan buat pelaksanaan pengembangan kurikulum. Tugas kepala sekolah di sini nantinya hanya sebagai fasilitas jika ada permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan pengembangan kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu seorang guru harus mampu memahami kurikulum terlebih dahulu. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa kurikulum merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, dengan guru memahami terlebih dahulu tentang kurikulum tersebut, maka nantinya guru akan bisa membuat rancangan pembelajaran. Nah, setelah itu guru bisa setelah memahami dari kurikulum itu dan sudah membuat rancangan pembelajarannya dan sudah dijabarkan dalam silabus, nantinya guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru akan dapat menetapkan atau memberikan metode pembelajaran yang baik, model pembelajaran yang bagus, dan media yang menarik buat siswa nantinya, sehingga tujuan pembelajaran yang diberikan oleh kurikulum itu terlaksana dengan baik dan siswa dapat mengerti apa yang diberikan oleh guru tersebut. Karena kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator sudah tertulis dengan jelas di kurikulum. Nantinya indikator dan kompetensi itulah yang akan dijabarkan oleh guru kepada siswa, sehingga siswa akan bisa mendapatkan pembelajaran nantinya. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi peserta didik atau siswa. Sesuai dari jurnal yang saya baca, yaitu menurut Muza. Selanjutnya fungsi kurikulum buat peserta didik. Di sini saya mengambil pendapat dari Muzamiroh bahwasanya ada 6 fungsi kurikulum buat peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan setiap peserta didik agar memiliki sifat yang well adjusted, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa akan mengalami perubahan setiap waktunya dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, peserta didik pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Tanpa bekal yang cukup, susah bagi peserta didik nantinya melakukan penyesuaian dengan lingkungan barunya. Seandainya nanti mereka berpindah, maksudnya seandainya nantinya mereka akan mengalami perubahan dari SD ke SMP. Nah, tentu nanti lingkungan mereka itu juga berubah. Nah, dengan adanya fungsi penyesuaian dari kurikulum buat peserta didik, nanti diharapkan ketika peserta didik mengalami perubahan lingkungan, dia mampu menyesuaikan dirinya dengan baik, sehingga mereka tidak akan canggung lagi dengan lingkungan barunya. Selanjutnya yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi sendiri mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Setiap peserta didik pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik pun harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Jangan sampai nantinya mereka tidak mampu berintegrasi dengan masyarakatnya, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai itu terjadi nantinya terhadap peserta didik kita. Yang ketiga yaitu fungsi diferensi. Fungsi diferensi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik itu dari aspek fisiknya, psikisnya, dan lain sebagainya. Nah, mereka harus mampu menghargai dan melayani teman-temannya dengan baik. Karena seorang guru dibutuhkan kesabaran dan wawasan yang sangat luas guna menampung setiap peserta didiknya. Karena sama-sama yang kita tahu, setiap peserta didik itu memiliki fisik, psikis, dan karakter yang berbeda-beda. Tanpa bekal yang baik sulit bagi seorang guru untuk memahami setiap karakter atau sifat yang melekat pada peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Untuk fungsi persiapan mengandung bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikannya yang selanjutnya.
Tentu, peserta didik berikutnya akan mengalami jenjang pendidikan yang berubah, mulai dari SD ke SMP, ke SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik itu untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Nantinya kalau mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, setidaknya mereka memiliki persiapan dalam dirinya. Mungkin itu nantinya mereka akan, maksudnya persiapan dalam dirinya itu mereka tidak down, mereka tetap berani buat maju lagi. Walaupun mereka tidak melanjutkan sekolahnya, setidaknya mereka siap akan diri mereka bahwasanya nantinya mereka tidak sekolah lagi. Mereka bisa kerja ataupun nanti mereka ada jalan lain, sebab kesuksesan diri itu bukan berasal dari sekolah saja. Banyak di luar sana orang yang sukses karena tidak sekolah, tapi ada juga orang yang sukses karena sekolah. Namun tergantung dari persiapan diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan sendiri mengandung makna bahwa sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jangan kita memaksakan siswa pilihan sendiri mengandung makna bahwa sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jangan kita memaksakan siswa kita kepada suatu hal yang tidak mereka inginkan, sebab siswa kita sendiri tentu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap mereka. Nah, dengan adanya fungsi pemilihan, diharapkan nantinya mereka mampu mengasah kemampuan yang mereka miliki ataupun bakat yang terpendam dalam diri mereka, karena mereka diberi kebebasan buat memilih. Mau memilih yang mana itu terserah mereka. Yang penting mereka tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami, menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang mereka milikinya. Tentu setiap anak itu memiliki kelemahan dan juga memiliki potensi yang ada pada dirinya. Apabila siswa itu sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan peserta didiknya dapat mengembangkan sendiri potensi yang mereka miliki dan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki tersebut, dan mereka bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dirinya. Walaupun tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, setidaknya mereka bisa mengatasi sedikit demi sedikit kelemahan-kelemahan yang mereka miliki, dan mereka bisa mengembangkan kekuatan atau potensi yang ada di diri mereka. Entah, misal mereka memiliki potensi bernyanyi. Nah, dengan adanya potensi diri mereka itu bisa bernyanyi, mereka bisa mengembangkan potensi mereka dengan mengikuti les nyanyi dan dengan mendengarkan nyanyian atau dengan memanfaatkan hal-hal sekitar mereka. Mungkin itu fungsi kurikulum buat peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum buat masyarakat. Pada tamatan sekolah, memang dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau tugasnya untuk dan dengan mendengarkan nyanyian atau dengan memanfaatkan hal-hal sekitar mereka. Mungkin itu fungsi kurikulum buat peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum buat masyarakat. Pada tamatan sekolah, memang dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau tugasnya untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mencerminkan kebutuhan masyarakat atau para pemakai keluaran sekolah. Untuk keperluan itu, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal memperlakukan kurikulum yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat atau para pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan, kritikan, atau saran-saran yang berguna bagi penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Peranan kurikulum konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal sekolah atau lembaga pendidikan lainnya merupakan peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, khususnya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berikut ini ada 3 peranan kurikulum yang dianggap sangat penting, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif kurikulum adalah melestarikan bagi generasi muda berbagai nilai budaya yang dianggap merupakan warisan masa lalu.
Kemudian, dengan adanya peranan konservatif tersebut, kurikulum dapat berperan menjauhi berbagai pengaruh yang akan merusak nilai-nilai luhur sehingga stabilitas sosial dan identitas masyarakat tetap terjaga dengan baik. Selain itu, peran ini juga menegaskan bahwa kurikulum dapat menjadi sarana penanaman nilai-nilai warisan budaya kepada generasi muda yang dianggap relevan saat ini. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif kurikulum adalah sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum hendaknya memuat hal-hal yang kreatif sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan segala sesuatu yang dimilikinya sehingga siswa tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial yang berkembang secara dinamis seperti saat sekarang ini. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif kurikulum adalah kurikulum harus berperan sebagai pemilih nilai dan budaya mana yang harus dipertahankan dan juga berperan sebagai pemilih nilai dan budaya yang mana yang harus dimiliki oleh siswa. Selain itu, kurikulum juga harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi apa saja yang berguna dalam kehidupan siswa tersebut.